Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk anak-anak semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali nih di pertemuan yang kesekian kalinya melalui medium-medium yang mungkin ya katakanlah anti mainstream gitu ya. Jadi kita setelah beberapa pertemuan yang sebelumnya kita saling belajar melalui YouTube. Kali ini kita coba pakai medium yang lain, yaitu kita pakai medium podcast. Yang saya yakin dari kalian juga tidak asing begitu ya. Entah itu pakai Spotify ataupun yang lain sebagainya lah. Dari yang mulainya mungkin mengenal yang namanya SoundCloud dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk pertemuan yang kali ini ada sedikit banyak hal yang mari kita sama-sama belajar gitu ya. Kita belajar bersama-sama. Jadi yang kaitannya dengan materi-materi di kelas 10 nih, kelas kalian di semester 1 ini gitu ya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, mungkin barangkali ada yang masih ingat. Jadi ada 3 yang perlu kita pelajari di semester ini, khususnya di bab yang pertama gitu ya. Yang pertama ada mujahadah an-nafs atau kontrol diri gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada husnuzon atau kita belajar untuk menjadi orang yang berbaik sangka dengan siapapun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama orang Islam gitu ya. Walaupun nanti prakteknya dari situ kita juga bisa menjadi belajar bagaimana kita bersaudara juga dengan orang-orang yang di luar kita, orang-orang yang bukan Islam gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada yang pembahasan pertama kali ini kita akan sedikit untuk mungkin dari kalian sudah mengenal yang namanya, kalau semisal kalau saya kan dari dulu kesukaannya kalau klub sepak bola luar negeri itu dengan Chelsea ya. Jadi Chelsea Football Club, entah kalau kalian mungkin ada yang Manchester United, ada yang mungkin Barcelona, ada yang mungkin Real Madrid begitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu kan kalian juga beragam gitu ya mendukungnya. Jadi ada mungkin yang mendukung yang khas-khasnya Jogja gitu ya. Ada yang mungkin PSS Sleman, ada yang mungkin Persiba Bantul, ada yang mungkin PSIM Yogyakarta, dan ada mungkin yang di antara kalian yang juga mendukung seperti Sriwijaya, Persija, Persib Bandung gitu ya. Nah, dari kesekian banyak hal itu kadang kita seringkali merasa fanatik yang berlebihan. Jadi kalau ada teman kita begitu yang Chelsea tadi malam kalah ya, kasihan gitu ya. Kita langsung membela klub yang kita dukung, klub yang kita cintai itu dengan mati-matian gitu ya. Dan kalau di Indonesia ini sangat-sangat fatal begitu ya. Karena apa? Mungkin di satu pertemuan 2 orang yang pada awalnya bisa berteman, tapi di pertemuan yang lain justru bisa menjadi musuh gitu. Jadi semisal ketika menonton timnas itu mereka bisa duduk bersama-sama gitu ya, saling mendukung, teriakannya adalah sama-sama Indonesia, Indonesia gitu. Tapi ketika kembali mungkin di kesempatan yang lain, yang satu katakanlah mendukung klub sepak bola A, kemudian yang satu mendukung klub sepak bola B. Ada kesempatan mereka 2 klub itu untuk bertanding,
Kemudian, apa yang terjadi? Karena sama-sama tidak bisa mengendalikan diri, sama-sama tidak bisa menerima apapun hasil dari pertandingan itu, kan pertandingan itu wajarnya ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Baik itu entah melalui 90 menit pertandingan normal ataupun setelah perpanjangan waktu, setelah adu penalti. Dan adu penalti pun ketika hasilnya juga seri akan dilakukan dengan pelemparan koin gitu ya. Tetap ada yang menang dan juga kalah gitu ya. Dan kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan juga kita tidak bisa saling berbaik sangka ataupun juga merasa kita saling saudara setanah air Indonesia ataupun yang juga seagama gitu ya. Itu kadang kita menyaksikan tuh di TV ada yang tawuran gitu ya. Keluar dari stadion, di jalan-jalan saling lempar batu gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang kenal dengan outfit semacam ini ya. Mungkin outfitnya kalau orang tawuran itu ya, ada yang pakai helm, ada yang pakai buff gitu ya untuk menutupi wajahnya, ada yang pakai gear terus kemudian ditalikan dengan sabuk, kemudian diputar-putarkan. Yang mana kalau diputar itu kan kita juga nggak tahu yang bakalan kena adalah teman kita sendiri atau siapa begitu ya. Yang kemudian dari hal itu nanti rasa menyesal itu pasti datang di akhir gitu ya. Dulu pernah ada begitu orang yang sama-sama membela klub yang dibanggakannya gitu ya. Itu saling tawuran. Kemudian setelah sampai rumah, salah seorang dari fans klub A itu pulang ke rumah dan dikabari, "Le, sedulurmu raone," kayak gitu ya. Yang mana saudaranya itu ternyata ikut tawuran tadi dan kena yang namanya tebasan senjata tajam dari fans club yang satunya gitu ya. Yang padahal itu adalah saudaranya sendiri gitu ya. Nah, dari kejadian-kejadian itu kadang kita kalau sudah fanatik, kita kalau sudah ngefans banget nih sama klub-klub yang mungkin klub bola ataupun klub olahraga yang lainnya, itu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ya udah gitu ya. Jadi kita kalau ketika klub kita marah, klub kita kalah, mungkin kita marah gitu ya, mungkin kita kesal, itu wajar. Tapi kalau kita kesal dan marahnya itu kita lampiaskan untuk membalas klub lawan gitu, atau membalas pendukung dari klub lawan, itu yang salah gitu ya. Karena Rasulullah SAW sendiri itu pernah suatu ketika ingin mendakwahkan agama Islam, mensyiarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala ke masyarakat Taif gitu ya. Tapi karena masyarakat Taif waktu itu belum mendapatkan hidayah, jadi mereka ketika diajak oleh Rasulullah, mereka malah melempari Rasulullah dengan batu, dengan kotoran, dan lain sebagainya. Hingga sampai kaki beliau itu berlumuran darah gitu ya. Kemudian karena melihat Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu, ada malaikat yang menghampiri beliau gitu ya. Yang mana itu adalah malaikat penjaga gunung. Yang menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku bisa saja menimpakan gunung itu ke atas mereka sehingga mereka akan hancur lebur gitu ya." Tapi Rasulullah SAW lebih memilih untuk bersabar dan malah mendoakan mereka. Jadi dan benar saja ketika Rasulullah memilih untuk bersabar dan malah mendoakan mereka, beberapa waktu setelah itu
doa dari Rasulullah SAW itu benar-benar menjadi kenyataan, begitu ya. Karena doanya Rasulullah SAW yang meminta semoga kelak dari anak keturunan mereka muncul orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan benar, di kemudian hari, anak keturunan dari masyarakat Taif itu menjadi orang-orang yang benar-benar membela agama Islam dan mendukung Rasulullah SAW, gitu ya. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin dari kalian ataupun dari kita semua sering mendengarnya ketika pengajian-pengajian, begitu ya. Yaitu ada di surat Ali Imran ayat yang ke-134 dan juga 135, begitu ya. Di mana di ayat yang ke-135 dan juga dimulai dari ayat 133 sampai 136 gitu ya kalau lengkapnya. Di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga yang luasnya sebagaimana langit dan juga bumi gitu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya ada ciri-ciri orang yang layak untuk mendapatkan hal itu, yaitu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam kondisi lapang maupun susah, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya ketika marah tentunya gitu ya. Terus wal afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah menegaskan pada orang-orang yang demikian itu bahwa Allah mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan gitu ya. Nah, pun begitu Rasulullah SAW sendiri juga mengingatkan nih dalam salah satu hadisnya bahwasanya orang yang benar-benar kuat, orang yang benar-benar perkasa itu bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang benar-benar perkasa, orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah gitu ya. Laisa sadidu bis-sur'at, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang yang kuat ataupun yang perkasa itu bukan orang yang mungkin katakanlah ototnya kayak Adirai gitu ya, yang gede banget, ataupun yang jago mukul kayak siapa itu namanya, Chris John dan lain sebagainya. Tapi orang yang bisa menahan amarahnya ketika marah, itulah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang kuat, orang yang perkasa, begitu ya. Nah, kemudian karena kita pembahasan tentang mujahadah an-nafs ini, kita tidak bisa lepas dari surat Al-Anfal ayat 72 yang mana juga menegaskan bahwasanya orang-orang yang berhijrah dengan harta ataupun dengan dirinya sendiri itu mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan hijrahnya mereka gitu ya. Jadi waktu itu kan Rasulullah SAW karena di Mekah mendapatkan tekanan, mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa, terus kemudian kaum muslimin pada waktu itu hijrah ke Madinah atau yang dulu disebut dengan Yathrib begitu ya. Hingga kemudian setelah Rasulullah SAW bersama para sahabat yang waktu itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, itu
sama-sama berhijrah ke Madinah, yang mana Rasulullah SAW berhijrah posisinya yang terakhir begitu ya, ditemani oleh Abu Bakar. Ketika sampai di Madinah, itu umat Islam jadi terbagi ke dalam beberapa golongan. Ada yang golongan pertama, golongan muhajirin atau golongan orang-orang yang sama hijrah gitu ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada golongan orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah. Dan kemudian ada golongan lagi, yaitu golongan kaum muslimin yang tertahan di Mekah, tidak bisa hijrah ke Madinah. Orang-orang ini entah karena tertawan, entah karena terikat perjanjian, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing dari golongan ini bisa mengambil hikmahnya masing-masing gitu ya, dari peristiwa hijrah itu. Apa yang ingin saya sampaikan untuk kita belajar bersama-sama? Jadi melalui ayat surat Al-Anfal ayat 72, surat Al-Imran ayat yang ke-134, ataupun dari hadis tadi, kita sama-sama belajar nih bahwasanya kadang kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita masing-masing gitu ya, apapun itu kondisinya. Nah, dari sini semoga di podcast yang pertama ini dapat bermanfaat. Kita membahas tentang kontrol diri gitu ya, yang mungkin kita sering terlupa, entah itu kepada siapapun gitu ya. Entah karena kita tidak bisa mengontrol diri, orang-orang di sekitar kita kadang merasakan efek negatif dari kita tidak bisa mengontrol diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.